3 Oktober, datanglah di markas kita di Cijantung seorang agen polisi yang bernama Suketman yang terkenal oleh perwira dari Kostrad, perwira Intel. Waktu itu untuk membantu saya mencari tempat yang diperkirakan dibunuhnya para pahlawan dulu itu. Saya tanyakan kepada dia, bagaimana saudara tahu? Dia ceritakan bahwa turut ditangkap pada waktu gerakan 30 SPKI kali ini melawan, kalau tidak salah, Jenderal Panjaitan. Dia turut ditangkap, ditahan, dibawa ke lubang buaya. Terus kamu tahu tempatnya? Ya. Kita bawa kemari, kemudian dia tunjukkan tempatnya itu kira-kira di sini, ada di pohon dulu, ada pohon. Lantas dari rumah keluarnya seorang dengan berpakaian militer, dengan pangkat brigadir jenderal, matanya ditutup, di awal dibawa ke sebelah sana rumah. Setelah itu, saudara Sukman mengatakan bahwa dia mendengar rentetan tembakan dan teriakan-teriakan orang yang menunjukkan ke rasa kegembiraan begitu. Lantas saya tanyakan, apakah semua para pahlawan di situ dikubur di situ di dalam sumur itu? Dia menjawab bahwa menurut anggota pemuda rakyat yang ada di sekitar sini, memang seluruh pahlawan di situ berada di dalam sumur yang sama itu. Coba sekarang tunjukkan sumur itu ada di mana. Kita bergerak sana. Di sini dulu terdapat banyak pohon karet. Di sana sini ada gundukan-gundukan tanah sebagai bekas tempat tenda-tenda, mungkin tempat hewan-hewan itu. Setelah sampai di bawah pohon ini, maka saya tanya kemana sumur yang kau maksudkan tadi. Dia lari ke sana kemari, jalan, cari. Katanya di sini. Akhirnya anak-anak memakai bayonet gitu, bayonet daripada pisau komando dipakai untuk mencari seperti kita mencari ranjau. Dicucuklah tanah itu, mana keras, akhirnya ketemu yang lembek, dicari lagi, dan lama-lama dengan tangan digali, terus ditemukan tanda kuning, tanda hijau yang mereka pakai dulu sebagai tanda gerakan kita beres itu. Digali lagi dengan terus dengan tangan, ditemukan daun hijau. Nah, itulah asal mulanya lubang ini bisa ditemukan. Pada jam 11 malam, tanggal 3 itu, Mayasri melaporkan kepada saya bahwa telah ditemukan satu kaki kelihatan menonjol ke atas. Dilaporkan kepada saya saksikan di sini, kemudian saya perintahkan kembali sebagai hentikan. Sebab saya harus melapor kepada Pak Harto. Malam itu juga saya cukup keras. Saya sampaikan kepada Pak Harto bahwa telah ditemukan satu sumur di mana ada satu kaki yang menonjol ke atas. Saya tidak tahu di kakinya siapa. Saya tidak pula mengetahui berapa orang yang ada di dalam itu dikuburkan. Namun barangkali lebih baik kalau saya stop agar dokumentasi bisa dibuat secara lengkap dan bisa disaksikan sendiri Pak Harto nanti pada waktu malam. Bagaimana operasi penumpasan itu dilaksanakan? Yang dimaksud operasi penumpasan dari sejak semula ya. Nantinya saya akan membicarakan dulu kejadian di tanggal 1 Oktober itu. Pada waktu itu kita belum jelas mengenai situasi. Setelah menunggu beberapa waktu, kembalilah Kapten Daryono dari kota membawa berita bahwa benar Pak Harto sementara waktu mengoper pimpinan Angkatan Darat, dan agar menurut Jenderal Mursid waktu itu asisten operasi Kasat, agar saya secepatnya menemui Bapak Soeharto. Perintah Pak Harto waktu itu adalah kuasai itu pusat telekomunikasi dan RRI. Dengan maksud dengan sini agar siaran di dalam televisi bisa di-stop dan agar hubungan kita dengan dunia luar pun bisa dibuka kembali. Rencana itu sepenuhnya diserahkan kepada saya, mau dari mana, bergerak jam berapa, dan kekuatan berapa, diserahkan kepada saya. Ini adalah setup operasi di ibu kota. Rupa-rupanya ini punya pengaruh yang besar. Karena keluarnya RPKB dari Tanggang Macan Jantung ini mempunyai impact hal ini juga. Sehingga beberapa pasukan rupanya sudah mengundurkan diri keluar dari daerah ini. Kita langsung menuju ke Kostrad, menunggu sampai jam 6 sore, belum juga selesai pembicaraan untuk mengosongkan Telekom dan sebagainya. Akhirnya Pak Harto habis kesabaran yang memanggil saya, selesai itu. Apa? Itu Telekom sama RRI. Berapa waktu dia butuh? 20 menit. Loh, kok 20 menit gimana? Ya kalau saya jalan kaki sampai di situ 20 menit. Oh begitu? Ya laksanakan. Kita berada 20 menit. 20 menit selesai Telekom, 20 menit selesai RRI. Terus kita masih tetap di Kostrad menunggu karena kemudian ada perintah dari Pak Harto, siap-siap kalau pasukan diperlukan untuk merebut Halim. Nah ini operasi di Jakarta. Itu tujuan utamanya adalah menduduki, merebut kembali RRI dan pusat Telekom, terus menduduki Halim untuk memegahkan
itu misteri yang masih terselubung ini, hal-hal yang kecilnya apa sebenarnya sih. Tapi karena belum juga terpecahkan, maka malam hari itu pasukan kita tarik untuk istirahat agar waktu-waktu bisa digunakan. Mulai dengan Kesatuan Pancasila yang ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru 1 Oktober sebagai Hari Kesatuan Pancasila. Iya. Memang demikian. Kalau kita mempelajari sejarah, tidak usah mengambil terlalu jauh misalnya pada waktu dalam kepemimpinan nasional dan sebagainya. Mulai saja di tahun 48. Sudah jelas bahwa PKI telah berbuat sesuatu makar, sesuatu pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, di mana mereka memproklamirkan sesuatu negara berlandaskan komunis. Itu berarti akan merubah landasan falsafah kita ini dari Pancasila kepada sesuatu yang lain daripada Pancasila, yaitu ideologi komunis. Kalau di tahun 65 ini mereka ulang kembali dengan taktik atau strategi yang agak berlainan. Pertama dengan cara menginfiltrasi angkatan bersenjata agar angkatan darat mau bergerak, bawahan menghantam atasannya, dicepatkan sesuatu kondisi namanya ini untuk mematangkan situasi, mempertentangkan antara bawahan dan atasan. Di dalam masyarakat juga ditiupkan adanya kapitalisme birokrat, kafir, orang-orang yang dianggap memeras rakyat dan sebagainya, dan juga adanya hal-hal yang dipertentangkan antar kelas. Jadi dibuatlah masyarakat ini suatu kelas-kelas yang bertentangan, satu pihak yang memeras dan satu yang lain pihak yang diperas. Kemudian timbul aksi-aksi pihak. Ini semuanya merupakan praktek yang khas komunis. Nah, kalau di tahun 65 mereka mengharapkan atau menginginkan suatu angkatan yang lain, itu yang disebut angkatan kelima. Angkatan kelima ini dimaksudkan untuk bisa membentuk suatu pasukan yang terdiri daripada kaum buruh dan tani yang dipersenjatai. Nah, dengan adanya pengawal-pengawal istana yang bisa digerakkan untuk mau menculik para jenderal kita itu, pimpinan angkatan darat, kemudian yang dibawa kemari itu adalah suatu langkah yang pertama, menciptakan suatu kondisi di mana pimpinan angkatan darat yang gigih menentang angkatan kelima itu bisa dihapuskan dari atas bumi untuk diganti kemudian dengan orang-orang yang bisa berpikir menurut keinginan mereka. Kalau ini tidak bisa terjadi, maka untuk menghapuskan pimpinan politik dan menggantinya dengan pimpinan politik komunis dan mengganti landasan falsafah negara ini dengan landasan falsafah yang lain, yaitu komunis, itu bagi mereka adalah soal waktu saja, a matter of time. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada masalah 1 Oktober ini sebagai peringatan Hari Kesatuan Pancasila, saya rasa adalah tepat sekali usaha pemerintah kita ini untuk selalu mengingatkan kita sekalian yang masih hidup dan terutama generasi yang akan datang. Kita yang masih hidup ini perlu ingat terus akan kejadian tanggal 1 Oktober 65 itu, di mana terbukti sekali lagi bahwa komunis di Indonesia telah berbuat suatu makar terhadap pemerintah yang sah, dan ini menggantikan landasan falsafah negara kita Pancasila dengan suatu falsafah yang asing, yaitu komunisme. Dan agar anak cucu kita di kemudian hari selalu ingat dan waspada agar hal-hal yang pernah terjadi jangan sampai terulang kembali. Korban telah cukup banyak. Oleh karena itu, usaha untuk selalu mengingat apa yang terjadi pada 1 Oktober 1965 itu merupakan usaha yang sangat baik agar anak kita tidak sampai berbuat kesalahan yang sama. Nah, saudara, demikian keterangan salah seorang dari sekian banyak orang yang sebagai pelaku sejarah pada saat operasi penumpasan di 30 DKI.